Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pasca IPB, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap bahagia ya. Di episode kali ini kita akan berbicara mengenai keuangan, berbagai hal keuangan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa pasca sarjana. Untuk itu telah hadir di sini narasumber kita hari ini, yaitu Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Kerjasama dan Pengembangan SPS, Profesor Dr. Insinyur Titi Chandra Sunarti MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap ceria ya Bu ya, dan harus selalu produktif. Insya Allah. Meskipun kita dalam pandemi WFH ya Pak ya, Ya. lebih banyak WFH-nya nih kali ini. Nah Ibu, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mahasiswa pasca, terutama tentang keuangan. Ya. Nah, di saya sudah ada beberapa pertanyaan yang sering masuk lewat medsos kita Bu, ada lewat IG, Twitter ataupun email pasca. Nah, kita langsung aja Bu ya ke pertanyaan Baik, pertama. silakan. Nah, pertama untuk mahasiswa baru nih Bu, yang baru masuk terutama ya, kadang kan sudah siap tapi tiba-tiba mereka kekurangan biaya gitu Bu, itu boleh mencicil atau tidak Bu? Ya, untuk mahasiswa baru memang sesuai dengan aturan rektor tidak bisa mencicil ya. Jadi tetap harus membayar secara penuh karena itu adalah salah satu bagian dari komitmen untuk pendaftaran sebagai mahasiswa baru gitu. Karena waktu mendaftar juga sebenarnya ada form Komitmen jaminan ya. Iya ya Bu ya. Jadi memang harus siap dari segi pembiayaan juga Iya, ya Bu ya. betul. Nah, untuk yang kedua nih Bu, ada mahasiswa yang sudah daftar, sudah masuk sebenarnya, tapi ada kendala, jadi seperti mereka mungkin ada yang sakit atau diterima kerja sebagai PNS, jadi tidak bisa meneruskan studinya. Jadi mereka akhirnya harus mengundurkan diri nih Bu. Itu bisa mengajukan reimburse nggak Bu? Ya, untuk mahasiswa baru apabila pada saat itu ada hal-hal yang menjadi kendala ya untuk melanjutkan studi sebagai mahasiswa baru, disarankan untuk sesegera mungkin melakukan atau menginformasikan kepada SPS untuk pengunduran dirinya. Nah, insya Allah memang sesuai dengan ketentuan akan diperbolehkan pengembalian SPP sebesar 50% dari yang telah dibayarkan gitu. Jadi diperbolehkan ya, asal masih dalam awal-awal Awal-awal perkuliahan mungkin ya, perkuliahan. jangan baru di akhir baru mengundurkan Ya, diri. Nah itu betul. jadi udah selesai semester mengundurkan diri, nah itu nggak bisa ya Nggak Bu ya. bisa, ya, betul. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Bu, nah terkait dengan tadi pengembalian UKT yang telah dibayarkan, itu cara apa, persyaratannya apa saja, terus kapan bisa mengajukan itu, nah dan prosesnya biasanya berapa lama? Ya. Nah, untuk pengembalian atau reimburse dari SPP bisa juga biaya pendaftaran. Hal yang pertama itu adalah memberikan surat pengajuan untuk pengembalian ya. Dan itu ditujukan ke sekolah pasca sarjana, nanti disampaikan email WA-nya ya dan juga emailnya. Nah, yang pertama adalah dokumen permohonan, yang kedua melengkapi dokumen-dokumen yang mendukung. Jadi misalkan pada saat itu sudah ada pengumuman penerimaan beasiswa, maka bukti pendukung dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima beasiswa tersebut itu menjadi bagian dari dokumen yang harus disampaikan. Kemudian juga rekening bank untuk pengembalian, Buku tabungan buku mungkin ya, Bu ya. tabungan ya. Kemudian ada pernyataan dari yang bersangkutan untuk menyatakan tadi. Ya. Oke, berarti untuk persyaratannya tadi surat permohonan ya Bu ya, Surat surat permohonan. Terus untuk lampiran pendukung, pendukungnya itu ya. buku tabungan. Terus untuk yang mungkin masih mengundurkan diri itu surat pengunduran dirinya. Surat pengunduran Kalau dirinya. untuk mahasiswa yang ternyata dibiayai tapi sudah terlanjur membayar UKT mandiri, pengumumannya dan bukti bayarnya mungkin ya Bu ya, bukti bayarnya. Betul. Dan fotokopi buku tabungan Buku tadi ya, tabungan. seperti itu ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi kan untuk mahasiswa baru tidak diperbolehkan untuk mencicil ya Bu ya, UKT. Kalau untuk mahasiswa semester 2 ke atas itu diperbolehkan atau tidak? Ya. Untuk semester 2 ke atas, terutama pada masa pandemi ini, IPB memberikan kemudahan ya untuk pencicilan. Tetapi mekanisme pencicilan tidak dilakukan ke sekolah pasca sarjana. Pencicilan diajukan melalui Simawa, ya, Simawa IPB ACID
dan di sana ada mekanisme untuk pencicilan sampai 3 kali. Ya. Jadi pencicilan pertama itu sebesar 35%, yang kedua 35%, dan sisanya 30% itu biasanya dilunasi sebelum berakhirnya masa perkuliahan di semester tersebut. Ya. Dan itu pengajuannya secara langsung oleh mahasiswa apabila sesuai dengan skema yang ditawarkan oleh IPB, maka akan otomatis disetujui. Tetapi kalau di luar itu maka harus ada persetujuan secara manual oleh Direktorat Keuangan. Jadi pengajuan pencicilan itu betul-betul itu adalah kebijakan dari Direktorat Keuangan di IPB, bukan dari kebijakan dari Sekolah Sarjana. Ya. Oke, karena itu pengajuannya bukan ke pasca ya Bu ya, berarti karena ini untuk semua strata. Betul. Dari S1, S2, S3 itu semua bisa mengajukan pencicilan di laman Simawa tadi itu ya Bu ya. Tapi sudah ada skemanya, yaitu 3 kali pencicilan dan itu harus selesai dalam 1 semester sebelum semester itu berakhir ya. Betul, sebelum semester itu berakhir. Oke, itu kebijakan itu berlaku pada saat pandemi itu saja atau sebelumnya memang sudah ada Bu? Pada waktu sebelumnya sebenarnya sudah ada, tetapi memang di masa pandemi ini kelihatannya malah lebih banyak ya Bu ya, lebih banyak karena mungkin kondisi ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya melanjutkan yang tadi itu Bu, yang pencicilan itu kan nanti di situ mahasiswa menginginkan ya bahwa mereka akan melakukan cicilan pertama tanggal berapa, cicilan kedua tanggal berapa, dan ketiga tanggal berapa. Nah itu mahasiswa harus strict dengan itu dan sistemnya akan dibuka sesuai dengan tanggal yang mereka ini, atau mereka pada saat akan mencicil yang kedua itu harus lapor dulu ke kita supaya saya mau bayar nih gitu, atau dibukakan sistemnya atau sudah otomatis? Iya, betul. Sayangnya sampai saat ini Direktorat Keuangan belum bisa membukakan secara otomatis. Jadi akan semua mahasiswa dimohon untuk melakukan koordinasi dengan Sekolah Pasca Sarjana untuk minta dibukakan pada tagihan berikutnya. Jadi untuk sahabat pasca yang akan melakukan pencicilan yang kedua ya Bu ya, diharapkan bisa melapor dulu ke pasca bahwa akan membayar sehingga sistemnya bisa dibukakan ya Bu oleh bagian keuangan. Ini menjadi sangat penting karena untuk penyelesaian tugas akhir, begitu tidak melakukan pembayaran untuk tahapan yang kedua atau tahapan yang ketiga, maka tidak bisa melakukan pengajuan untuk pelaksanaan seminar, ujian, dan ujian promosi. Terutama berarti untuk mahasiswa semester akhir ya Bu ya, yang sedang penyelesaian tugas akhir itu ya. Karena meskipun mereka sudah melakukan cicilan pertama, tapi mereka akan keblok di sistem apabila ingin melakukan pendaftaran seminar atau ujian itu ya Bu ya. Jadi harus diingat ya. Jadi meskipun sistemnya tidak otomatis, tapi akan tetap terdetek di sistem kita ya Bu ya, bahwa belum lunas pembayarannya. Betul. Gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait dengan aturan cuti akademik. Nah di semester berapa biasanya mahasiswa diizinkan, apakah dari semester awal atau semester 2 baru diizinkan, dan berapa besar UKT yang harus dibayar apabila mahasiswa ingin mengajukan cuti akademik, dan ada batas waktunya nggak Bu supaya bisa mendapatkan besaran UKT berapa persen gitu dari itu? Misalkan mahasiswa baru mengajukan cuti di akhir semester gitu, itu diperbolehkan atau tidak? Iya, baik, cuti akademik itu diizinkan dengan alasan yang kuat ya. Kalau pada mahasiswa baru itu bukan cuti akademik ya, tetapi penundaan untuk masuk ya. Tapi begitu semester kedua, cuti akademik diizinkan dengan sepengetahuan dari komisi pembimbing dan juga ketua program studi ya. Nah, pengajuan cuti akademik itu memang harus direncanakan ya. Artinya kecuali ada hal-hal yang sangat penting ya, tiba-tiba di tengah-tengah sakit parah begitu, sehingga memerlukan kegiatan cuti akademik. Tetapi disarankan justru sebelum perkuliahan berikutnya sudah mengajukan cuti. Nah, jika sampai minggu ketiga dari masa perkuliahan, maka akan dikenakan biaya cuti sebesar 25% dari total SPP-nya. Tetapi jika lebih dari minggu ketiga, maka akan dikenakan biaya tetap penuh ya. Artinya SPP yang sudah
bayarkan tidak bisa dikembalikan kembali ya. Jadi cuti akademik itu memang betul-betul harus direncanakan atau dengan sangat terpaksa ya, karena hal-hal yang tidak bisa Darurat dihindari ya, Bu, ya. mungkin itu bisa dilakukan. Berarti nggak tiba-tiba saya mau cuti aja cuti, gitu ya, kan, sudah masuk semester terus dia mau ngajuin cuti gitu ya Bu ya, di tengah-tengah ya. semester sebetulnya tidak bisa ya, kecuali mungkin ada hal-hal yang tidak terduga seperti kecelakaan atau apa gitu ya. Dan mungkin untuk itu juga cuti selain tadi ada persetujuan dari ketua komisi pembimbing atau dan ketua program studi, mungkin kalau sakit harus dilampirkan surat-surat keterangan dari dokter ya Bu ya. Iya betul. Jadi alasan sakit itu harus dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter atau dari rumah sakit yang menyatakan bahwa memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi pada semester tersebut. Ya. Jadi ingat ya sahabat Pasca, untuk pengajuan cuti akademik itu besarannya 25% dari UKT dengan catatan pengajuannya maksimal 3 minggu setelah perkuliahan ya. Apabila pengajuan diajukan setelah itu, kemungkinan cutinya mungkin diizinkan ya Bu ya, tapi besaran UKT yang harus dibayarkan itu tetap full 100%. Seperti itu ya sahabat Pasca. Nah, next untuk mahasiswa di kita ini kan banyak program-program ya Bu ya, ada student exchange atau ada summer course gitu ya, yang mengharuskan mahasiswa studi ke luar negeri. Nah itu kalau mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu tidak jadi masalah ya, tapi kalau student exchange itu kan biasanya 1 tahun atau 1 semester ya Bu ya minimal. Nah itu UKT yang harus dibayar itu full kah atau ada kebijakan juga? Ya, untuk meningkatkan aktivitas kegiatan internasional ya, program internasional, ada peluang mahasiswa untuk melakukan pertukaran siswa ya, jadi student exchange. Dan yang berhak untuk mendapatkan keringanan atau bantuan dalam pembayaran SPP itu adalah yang melakukan student exchange minimum 3 bulan. Ya. Ya, jadi kalau yang cuma 1 minggu ya tidak bisa dapat keringanan ya. Jadi minimum 3 bulan, kemudian dilakukan pengajuannya setiap semester. Jadi kalau misalkan 1 tahun ya perginya, maka pengajuan untuk tetap aktif sebagai mahasiswa yang sedang student exchange harus dilakukan setiap semester. Jadi nggak langsung 1 tahun 1 tahun ya. Nah besarannya itu sebagai insentif bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan program internasional ini adalah 10% dari UKT. Ya, jadi sebenarnya insentif yang sangat menarik ya. Karena memang sekolah pasca sarjana ingin aktivitas program internasionalnya itu meningkat terus ya. Ini sebagai insentif bagi mahasiswa yang melaksanakannya. Nah, kalau untuk persyaratannya Bu, itu harus diketahui oleh program studi tentunya ya Bu ya. Jadi tidak bisa sembarang mereka ikut program ke luar negeri untuk summer course atau apa gitu, terus mau mengklaim besaran UKT-nya diminta hanya 10% ya, seperti itu. Itu kan harus ada persetujuan juga Bu ya? Ya, ada banyak dokumen yang harus dilengkapi ya. Pertama tentu saja undangan dari penyelenggara, kemudian juga kepergiannya ini atas persetujuan dari komisi pembimbing, dan itu diharapkan berkaitan juga dengan kegiatan yang bersangkutan sebagai mahasiswa ya. Jadi melaksanakan penelitian atau melakukan korespondensi dengan profesor yang ada di luar negeri. Jadi memang betul-betul kegiatan itu memberi manfaat bagi mahasiswa meskipun dia berada di luar dengan status masih tetap aktif di sekolah pasca sarjana ya. Ya, jadi tidak sembarangan bisa mengklaim itu ya Bu ya. Jadi student exchange juga dalam rangka menunjang penelitiannya dia bisa gitu ya Bu ya, dan pokoknya menunjang pendidikannya selama di pasca sarjana, dan dia memang keluar itu dengan status sebagai mahasiswa pasca ya Bu ya, bukan sebagai mahasiswa aktif ya. Sebagai mahasiswa aktif. Next, nah untuk terkadang ada mahasiswa nih Bu yang pembiayaannya dari kantor. Nah tapi memang tidak ada kerjasama nih dengan pasca, jadi untuk reimburse biayanya sendiri itu dia kan harus minta tanda terima dari kita gitu, tanda terima atau kwitansi ya Bu ya, bahwa dia telah membayar biaya seperti itu. Nah itu bisa atau tidak Bu mahasiswa mendapatkan itu? Ya, sudah tentu bisa ya, untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bukan dari kerjasama, baik yang mandiri maupun yang dibiayai oleh instansi.
itu membutuhkan bukti pembayaran ya. Jadi silakan mengajukan permohonan untuk kwitansi pembayaran tadi ke email keuangan @apps.ipb.ac.id. Nah, memang membutuhkan waktu ya untuk penyelenggaraan. Jadi tidak boleh mendadak ya. Minimum 7 hari 7 hari kerja, sehingga akan disiapkan oleh bagian keuangan untuk bukti pembayarannya tadi. Oke. Next nih Bu, kadangkala pada saat masa pembayaran ini Bu, kan namanya sistem ya biasa suka ada aja gitu, ada yang error. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu kalau menurut dari email yang sudah masuk ke Pasca nih, ada yang besaran tagihannya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar misalkan. Terus ada yang tidak muncul Bu tagihannya, jadi begitu dia ke bank itu nggak muncul kata tellernya atau kata petugasnya gitu. Nah itu mahasiswa itu menyampaikan kendala-kendala seperti itu lewat apa Bu? Atau adakah nomor layanan keuangan atau lewat email atau lewat? Ya baik. Memang problem ketidaksesuaian antara tagihan dengan real yang harus dibayar ini banyak sekali ya terjadi, terutama pada masa sibuk di periode pembayaran SPP ya, akhir semester. Jadi, dan awal semester ya Bu ya. Apalagi sering sudah mepet-mepet waktu habis ya. Nah sehingga ini terjadi banyak mungkin gangguan dari sistem yang ada. Nah memang ketidaksesuaian tagihan dengan kondisi yang sebenarnya itu bisa disampaikan melalui Student Service Center ya di SSC, di IPB. Nah nanti dari sana akan dialirkan kembali ke kami. Tapi itu kan membutuhkan waktu ya, sehingga bisa juga menghubungi ke keuangan SPS IPB yang email yang tadi ya. Nah atau juga ada kontak pelayanan yang SPS punya ya. Jadi sebenarnya lewat media sosial yang dimiliki oleh Sekolah Pasca Sarjana itu juga dipantau terus oleh tim kami ya, adminnya, sehingga bisa diupdate gitu ya. Dan sekali lagi saya memohon untuk tidak mepet-mepet waktu ya, sehingga tidak membuat Anda stres juga. Dan begitu sudah tertutup memang butuh banyak lagi cara untuk bisa membuka ya. Jadi sebaiknya membayar SPP itu pada waktunya ya, dan itu akan banyak sekali kemudahan yang bisa diperoleh. Iya, karena periode pembayaran sendiri kan tidak cuma 1 hari 2 hari ya Bu ya. Betul. Periode pembayaran itu kan sebenarnya seminggu ya Bu. Kalau tidak salah seminggu itu kan. Nah, ada baiknya itu dilakukan di awal-awal karena supaya kalau ada kendala bisa langsung ditindaklanjuti ya Bu ya, sebelum periode pembayaran itu berakhir gitu. Tapi yang banyak terjadi adalah mahasiswa mepet-mepet, nanti aja gitu kan. Nah, hasil ternyata terkendala ya Bu ya. Jadi mereka karena untuk pembayaran SPP sendiri apabila tidak dilakukan itu akan berlanjut bermasalah ya Bu ya, mahasiswa tidak bisa mengisi KRS, tidak bisa melakukan pengajuan kegiatan akademik ya Bu ya. Nah itu sahabat Pasca ya, jadi untuk periode pembayaran diingat-ingat tuh jadwalnya dan kalau bisa dilakukan di awal periode pembayaran. Jadi kalau ada masalah bisa langsung kita tindak lanjuti karena tidak bisa langsung ya Bu ya untuk pembukaan sistem dan perubahan itu ya, jadi butuh beberapa waktu seperti itu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu, kalau terkait beasiswa nih untuk mahasiswa yang ingin sekolah melanjutkan sekolah di Pasca Sarjana ini, apakah dari IPB sendiri menyediakan beasiswa atau dari Pasca untuk mahasiswa Pasca Sarjana? Secara umum IPB tidak menyediakan ya beasiswa untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sedang berjalan. Tetapi banyak sekali informasi tentang beasiswa untuk mahasiswa Pasca Sarjana dari instansi luar ya. Nah, informasi itu tidak ada di Sekolah Pasca Sarjana. Silakan membuka website dari Direktorat Kemahasiswaan ya di Simawa IPB AC.id. Di sana banyak sekali informasi tentang beasiswa dan itu juga diperuntukkan bagi mahasiswa pasca ya. Contohnya seperti beasiswa untuk dari Provinsi Jawa Barat ya. Dan itu saya pikir sangat menarik ya, bahwa mahasiswa yang belum mempunyai beasiswa dan mempunyai prospek untuk bisa menyelesaikan tepat waktu
itu pasti akan bisa punya peluang untuk mendapatkan beasiswa di situ. Oke, Ya. jadi untuk dari IPB atau dari Pasca sendiri memang belum ada Bu ya menyediakan beasiswa itu, tapi untuk informasi itu bisa dilihat di Simawa dan mungkin mahasiswa juga harus rajin-rajin membaca dan search ya Bu ya, karena banyak sekali yang seperti Ibu bilang tadi Pemprov atau Pemda yang menyediakan ya Bu ya, beasiswa untuk putra-putra daerahnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu mungkin ada dari kementerian juga ya Bu ya, LPDP seperti itu kan banyak ya Bu ya. Jadi intinya harus rajin mencari-cari ya Bu ya, seperti itu. Gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak nih Bu yang ingin disampaikan terkait keuangan karena untuk sahabat baik itu untuk sahabat pasca calon mahasiswa kita ataupun sahabat pasca yang sudah menjadi keluarga pasca sarjana? Ya, baik. Masalah keuangan ini menjadi masalah yang sangat riskan ya, karena ini berkaitan dengan kelangsungan studi ya. Jadi untuk Anda semua yang mempunyai masalah dalam penyelesaian studi dan diakibatkan juga akibat keuangan, maka ini harus diselesaikan. Harus diingat bahwa ada pembatasan masa studi ya dengan adanya penomoran ijazah nasional ya. Karena itu jika Anda mengalami kesulitan, silakan menghubungi Sekolah Pasca Sarjana dan kami nanti akan mencoba untuk membantu menyelesaikan dengan bantuan dari pihak ketiga ya. Nah, insya Allah hal-hal seperti ini jangan menjadi penghalang untuk kelulusan Anda ya, bahwa bagaimanapun Anda harus selesai dan masalah keuangan itu bisa kita atasi bersama ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mangkir ya, artinya berlarut-larut dengan masalah keuangan ini, itu tidak akan menyelesaikan masalah ya, karena argo SPP jalan terus, malah akan semakin banyak tunggakan yang harus diselesaikan ya. Jadi sekali lagi upayakan untuk bisa menyelesaikan atau membayar tepat waktu untuk bisa mendapatkan pelayanan yang prima dari Sekolah Pasca Sarjana. Mungkin jadi intinya apabila ingin melanjut untuk calon mahasiswa ya Bu ya, apabila ingin melanjutkan harus difikirkan juga ya Bu ya tentang pembiayaannya. Jangan sampai sayang udah kuliah udah selesai tapi ada kesulitan keuangan jadi terhambat ya Bu ya penyelesaian studinya. Gitu. Sementara untuk kelulusan sendiri kan argo SPP istilahnya ya, baru berhenti setelah mahasiswa S2 itu memasukkan tesis ya Bu ya. Jadi jangan setelah ujian tesis terlena tesisnya nggak masuk, ternyata di ujung-ujung ngurus ternyata UKT-nya jalan terus. Tagihannya jalan terus seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Oh ya, satu lagi sahabat pasca sebagai informasi nih. Surat tagihan itu kan dulu kita kirim lewat sekretariat program studi ya Bu ya, biasanya hard copy, nanti sekretariat program studi yang membagikan. Nah, tapi saat ini kita pasca sarjana sudah memiliki fitur di laman pelayanan pasca.ipb.ac.id, yaitu menu SIM invoice ya Bu ya. Jadi dimanapun mahasiswa berada, dia bisa melihat dan mendownload sendiri tagihan SPP-nya ya Bu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini yang mahasiswa tidak bisa datang ke kampus, mereka sedang penelitian ya Bu ya. Tapi jangan lupa, karena membayar SPP adalah kewajiban mahasiswa, jangan sampai terlena. Waktunya nanti sudah habis, periode pembayarannya akan kesulitan sendiri ya Bu ya. Dan mahasiswa akan tercatat tidak aktif ya Bu ya, dan itu sangat bahaya untuk mahasiswa ya Bu ya, karena supaya tetap aktif mereka harus membayar SPP, dan kami sudah memberikan kemudahan ya Bu ya, pasca sarjana sudah memberikan kemudahan, yaitu kita ada menu SIM invoice seperti itu ya Bu ya. Dan sekali lagi, pembayaran tidak harus langsung ke teller ya. Bisa banyak sekali cara pembayaran, bisa melalui m-banking ya, internet banking ya, di lewat ATM pun bisa ya. Jadi tidak ada kendala bahwa harus pembayaran melalui teller di bank-bank yang terdekat. Jadi mahasiswa yang sedang ada di daerah tapi tidak ada bank yang ada tellernya itu ya Bu ya, tidak ada kendala lagi ya Bu ya, bisa lewat, karena kan sekarang HP juga dan sinyal ada di mana-mana ya Bu ya, sudah tidak ada kesulitan lagi sebenarnya. Jadi bisa lewat m-banking tadi, bisa lewat ATM
Internet banking juga bisa ya Bu ya. Sudah banyak sekali, jadi tidak perlu lagi datang ke bank. Betul. Seperti itu. Nah, sahabat Pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat Pasca. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih banyak Bu Titi atas waktunya nih di sela-sela kesibukannya. Untuk sahabat Pasca, apabila masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, sahabat Pasca bisa menghubungi kami lewat IG kami @pascaipb, Twitter @spsipb, ataupun email sps@apps.ipb.ac.id. Dan untuk keuangan bisa langsung email ya Bu ya, ke keuangan@sps@apps.ipb.ac.id. Insya Allah admin kami akan siap membantu Anda. Mohon maaf tapi kalau di waktu-waktu hektik agak lama jawabnya tidak apa-apa ya. Tapi insya Allah semua pertanyaan dan kendala yang masuk ke medsos kami akan kami tindak lanjuti. Seperti itu ya. Nah, seperti biasa nih Bu, kita biasanya nutup podcast ini pakai pantun Bu. Mbak Selena beli batagor. Lebih santai makanya di rumah karena waktunya tidak terbatas. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, ramah dan berkualitas. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.